Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sama-sama dicintai Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menundukkan kepala sejenak. Betul-betul kita merenungkan betapa luas karunia Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga sesungguhnya tidak ada artinya kita tanpa karunia-Nya itu. Walaupun kita jarang sekali sadar bahwa pemberian-pemberiannya itu gratis dari kita semuanya. Sesekali kita perlu mengingat oksigen yang kita hirup 24 jam gratis darinya. Air, kesehatan, ketenangan batin, motivasi untuk melakukan kebajikan, ini semua adalah karunia-Nya yang patut kita renungkan, untuk kita syukuri, dan sekaligus kita menyerahkan diri terhadapnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu-lah kami persembahkan semuanya. Ampuni seluruh dosa-dosa kami dan tuntunlah kami dalam menjalani sulitnya perjuangan hidup ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak sekalian, kita melanjutkan bacaan kita hari ini, insyaallah. Bacaan berikut kita adalah Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan penolakan Allah lebih baik daripada pemberian makhluk. Apa maksudnya? Penolakan Allah masih lebih baik daripada pemberian makhluk. Logikanya adalah pemberian Allah tentu lebih baik lagi daripada pemberian makhluk. Penolakan Allah pun lebih baik daripada pemberian makhluk. Apalagi pemberiannya terhadap kita. Kita lihat. Al-'ata'u minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi ihsan. Pemberian dari makhluk adalah kerugian, sedangkan penolakan pemberian oleh Allah adalah kebaikan. Bagaimana bisa memahami ini, Bapak Ibu? Kalau logika kita yang berkuasa di dalam diri kita sendiri, kalau pikiran ini mendikte kehidupan kita, kalau pikiran ini masih menjadi panglima di dalam anggota badan kita, kalau nafsu kita yang berkuasa di dalam diri kita, pasti kalimat ini sulit kita pahami. Mari kita coba untuk memahami dengan penuh kearifan. Benar atau salah pernyataan Syekh Ibnu Athaillah ini? Apa yang dimaksud dengan bait ini? Al-'ata'u minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi ihsan.
pemberian dari makhluk adalah kerugian. Contohnya, kalau ada orang yang mengandalkan pemberian orang terhadap dirinya, kalau kita mendapatkan sesuatu dari orang lain, maka dua kemungkinan di situ. Pertama, kemungkinannya adalah kita akan mengenang terus nama itu, orang itu. Seolah-olah yang berbuat baik terhadap kita adalah orang itu. Dan dengan demikian, kita nanti akan tergantung terhadap orang itu. Kita akan berbaik hati terhadapnya. Kita tidak boleh menyakiti hatinya. Loyalitas penuh kita terhadapnya. Dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau ada orang yang hidup dari belas kasihan orang lain, sulit sekali untuk khusyuk dan ikhlas kepada Allah. Kenapa? Ada yang menyelimuti di dalam pikirannya, benaknya orang itu. Tapi kalau kita tidak tergantung terhadap makhluk, ketergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian, apapun yang kita peroleh, entah itu kebaikan atau itu keburukan, hakul yakin itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian kita tidak akan pernah menjadi budak daripada orang lain. Memang perbudakan sudah tidak ada lagi secara resmi. Tapi lihatlah pemandangan di sekitar ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Betapa banyak orang yang seperti bermental budak terhadap orang lain. Ya, tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Lihatlah orang di sekitarnya setiap hari, entah itu pembantunya, entah itu pendampingnya, bahkan mungkin entah itu supirnya, apalagi lebih dari satu, entah itu stafnya. Mereka berusaha untuk mempersembahkan yang terbaiknya, berlomba untuk menampilkan yang terbaiknya terhadap kita, sehingga apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu sekalian, mereka memperebutkan loyalitas. Ya. Loyalitas itu diperebutkan. Orang-orang yang seperti ini seperti kehilangan Tuhan. Dia berbuat baik dan dia melakukan apapun demi orang itu. Ya. Dia tidak ingin kalah dalam. Begitu ada orang yang lebih dalam darinya, dia carikan fitnah orang itu supaya orang itu bisa dijauhi oleh bos. Mental-mental seperti ini adalah mental ketergantungan seseorang terhadap makhluk, yaitu kepada tuannya, bosnya, pimpinannya. Ini yang dimaksudkan. Al-ata'u minal khalqi hirman. Pemberian dari makhluk itu adalah kerugian. Kerugian pertama tadi itu, orang itu pasti akan mendekonsentrasikan pikiran kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seperti anak kecil terhadap ibu. Anak kecil terhadap ibunya itu luar biasa loyalnya, karena mereka tahu bahwa tanpa ibu, tanpa kehadiran ibu dalam hidupnya itu seperti tidak ada apa-apanya. Makanya itu dia akan berusaha untuk menyenangkan hati ibunya supaya nanti ibunya bisa memberikan perhatian penuh terhadapnya. Itu wajar karena anak-anak belum tahu apa itu dan siapa itu Tuhan. Nah, jadi masalah kalau kita sudah dewasa tapi masih bermental anak-anak kecil seperti itu. Karena itu, ini kedengarannya sangat simpel ya. Ini tidak ada artinya apa-apa pernyataan ini. Tapi coba kita pikirkan, kita renungkan bahwa bukankah
tingkat ketergantungan kita kepada orang lain itu akan menyebabkan Tuhan itu berjarak dengan kita. Kenapa? Karena secara pragmatis, secara real, de facto, yang memberikan kehidupan terhadap saya adalah orang itu, bukan Tuhan. Kalau orang itu marah, maka saya tidak dapat gaji. Sehingga dengan demikian, dia lebih loyal terhadap bosnya ketimbang Tuhannya sendiri. Iya. Betul-betul kalau ini sudah menjangkiti kita, Bapak Ibu, itu akan terasa. Pada saat kita sholat pun juga, bos kita itu, atasan kita itu lebih sering terbayang ketimbang ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Nah, itulah pengaruh ketergantungan kita terhadap makhluk. Sebaliknya, seandainya ketergantungan kita itu sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan siapa-siapa, tapi itu lillahi rabbil alamin. Hanya kepada Allah hidup ini kita persembahkan. Ya. Kita bekerja bukan untuk mendapatkan respek terhadap bos atasan kita, tapi kita bekerja sebagai bagian daripada ibadah kita untuk memperoleh hak-hak kita. Jadi apa yang kita peroleh itu bukan balas kasihan dari atasan kita, tapi itu adalah hak kita. Masa bekerja 24 jam tidak mendapatkan ujrah, tidak mendapatkan gaji. Jadi apa yang kita peroleh itu sesungguhnya juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari orang itu. Allah menunjukkan kita untuk bekerja sebaik-baiknya untuk orang itu. Besok lusa kita dipecat oleh bos kita. Kita tidak mati. Kita tidak pusing. Kenapa? Karena kita hakul yakin bahwa apa yang kami peroleh, hidup kami semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang punya karakter seperti ini, dia tidak akan pernah takut terhadap makhluk, termasuk tidak pernah akan takut terhadap dari mana datangnya rezeki yang akan menghidupi keluarganya. Kenapa? Karena hatinya sudah terbiasa, tergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hati kita terbiasa tergantung kepada orang, tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang inilah yang paling tidak tahan dengan ancaman. Nanti kalau kita dipecat bagaimana? Nanti kalau begini bagaimana? Kekhawatirannya terhadap makhluk berlebihan. Bahkan kekhawatiran terhadap dirinya sendiri juga berlebihan. Orang yang terlalu banyak khawatir, berpikir resiko, itu pertanda bahwa dirinya selama ini sangat tergantung kepada makhluk. Iya kan? Seorang, mohon maaf, ibu atau istri memperlihatkan tingkat ketergantungannya kepada suami, maka itu nanti akan menjadi budak suaminya sendiri. Kita diperintahkan untuk berbuat baik, taat terhadap suami, bukan karena suami itu segala-galanya bagi kita. Yang segala-galanya bagi kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru karena pendirian seperti ini, seorang suami akan segan terhadap istrinya sendiri. Dia tidak leluasa untuk mendiktekan kehendaknya. Dia tidak leluasa begitu ingin marah langsung marah. Kenapa? Karena dia tahu watak dan karakter istrinya sendiri. Istri saya ini tidak tergantung ke saya sepenuhnya. Dia punya Tuhan. Ya, bahkan diceraikan pun juga siap. Lebih baik diceraikan oleh suaminya ketimbang dia bercerai dengan Tuhannya. Justru ini yang membuat
para suami itu takut, Bapak Ibu. Tapi kalau kita menyerahkan total diri kita kepadanya, dan seolah-olah Tuhan tidak ada di situ, seolah-olah suaminya itu seperti Tuhannya, maka yang terjadi nanti itu adalah menuhankan suaminya, dan suami bisa berbuat semena-mena terhadap dirinya sendiri. Ini banyak terjadi. Sejak awal salah dalam melangkah dalam rumah tangganya, sehingga dengan demikian dia akan menjadi budak nafsu kemarahan suaminya sendiri. Atau sebaliknya, segala-galanya istrinya, pokoknya ya segala-galanya, tidak ada perempuan lain yang memiliki sesuatu seperti yang ada pada istrinya. Jadi tingkat ketergantungan terhadap suaminya, istrinya luar biasa. Tidak boleh sakit di kampung orang lain, di negeri orang lain. Dia harus sakit di pangkuan istrinya sendiri. Sehingga dia tidak bisa pergi kemana-mana, takut karena sakit tanpa kehadiran istrinya. Orang seperti ini cenderung didikte oleh istrinya sendiri. Kenapa? Karena tingkat ketergantungannya berlebihan terhadap. Semua orang yang tingkat ketergantungannya terhadap makhluk cenderung tidak punya karakter. Bapak Ibu, karakter yang kita maksudkan di sini karakter istiqamah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan dimanapun kita berada, orang yang istiqamah terhadap Allah tidak takut dengan resiko manusia, tidak takut dengan resiko makhluk, tidak takut dengan resiko ciptaan Tuhan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini masalah pendidikan sebetulnya. Jadi sejak kecil kita dicekoki oleh sistem pendidikan. Saya tidak ingin mengatakan sistem pendidikan Belanda penjajahan. Tapi juga ada pola relasi antara orang tua dan anak. Ada pola relasi antara suami dan istri. Ada pola relasi antara atasan dan bawahan yang berlaku di lingkungan kita menjadi budaya masyarakat bangsa kita. Sesungguhnya tidak bertauhid, apa ya istilahnya. Untuk sementara sebutlah tidak bertauhid. Relasi anak dan ibu seolah-olah seorang ayah dan seorang ibu. Kita didik sepenuhnya anak itu untuk loyal penuh terhadap kita, bukan mengajak anak kita bareng-bareng sepenuhnya hidup ini kita loyal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang anak kita sudah benar, tapi tidak sesuai dengan keinginan kita, anak itu disalahkan. Kadang-kadang istri kita sesungguhnya benar, ya, tapi dia berbeda dengan keinginan kita, salah, atau sebaliknya. Ini yang kita sering lihat. Contoh lain, atasan bawahan kita di kantor. Seolah-olah bawahan kita, staf kita itu adalah pembantu kita. Sehingga pola birokrasi kita sekarang ini, mohon maaf, bukan hanya di pemerintahan, tapi juga termasuk di swasta, bahkan termasuk di rumah tangga, itu tidak islami. Contoh lain misalnya, mulai dari rumah tangga kita sendiri, seolah-olah suatu aib kalau pembantu rumah tangga kita, supir kita, staf kita makan bareng di dalam meja yang sama. Oh enggak, itu enggak pantas. Kita ingat Rasulullah SAW, ya, sahabat-sahabatnya dari kampung, orang dari kampung,
hampir-hampir kita mengatakan kampungan, beda kelasnya dengan perilaku kita. Bagi Rasulullah, ya, dia sudah terbiasa untuk berhadapan kenyataan yang berbeda. Orang yang didikte oleh kenyataan tunggal dalam hidupnya, tidak menerima ada ruang perbedaan di dalam hidupnya, maka sesungguhnya itu kurang bertauhid. Tidak ingin menyatu dengan orang lain, selalu ingin berbeda. Jadi pola pendekatannya itu, pola relasinya itu berjarak. Siapa orang yang selalu menganut pola berjarak antara satu sama yang lain, maka orang itu tidak akan menyatu dengan Tuhannya. Dia ingin selalu berjarak, maka Tuhan pun akan berjarak dengannya. Sebaliknya kalau jarak itu dihilangkan antara satu sama lain, seperti yang ditunjukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabinya yang lain, makan dalam satu baki, orang yang berpenyakit lepra, itu Rasulullah. Kalau kita, ngapain orang seperti ini makan? Ya. Dan ini bisa menimpa bukan hanya orang di kantoran ya Bapak Ibu, tapi juga menimpa di kalangan ahli agama. Ya. Contohnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah kita bahas pada minggu lalu. Ada seorang memang betul-betul wali. Kemanapun dia pergi, di situ awan menyelimuti, menjadi payungnya, karena padang pasir itu daerah terik, mataharinya luar biasa. Ya, gelap. Nah, semua orang mengakui bahwa oh iya, dia tidak pernah terkena teriknya matahari karena ada awan yang selalu pergi menyelimutinya kemanapun dia pergi. Nah, seperti yang pernah juga kita sampaikan di tempat ini, semakin tinggi tingkat pencapaian seseorang, semakin tinggi kelas iblis yang menggodanya. Ya. Jangan khawatir, itu adalah teman-teman kita. Nah, alam raya sedang bertakbir. Kita juga bertakbir di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah ini dia, jangan pernah berjarak. Akhirnya satu ketika orang ini tiba-tiba dia dihampiri oleh seorang pelacur. Ini hadis, perempuan nakal. Keinginan luhur dari si pelacur ini ingin sadar, Bapak Ibu, tidak ada pelacur yang ingin menjadi pelacur seumur hidup. Hanya karena kita tidak pernah merasakan bagaimana menjadi seperti itu. Tidak pernah kita merasakan sebagai pelacur. Seandainya ada yang pernah merasakan seperti itu, tanya orang itu, mau nggak hidupnya sepenuhnya selama-lamanya seperti itu? Tidak akan pernah. Mana ada ketenangan di atas dosa. Dia melakukan itu karena terpaksa. Akhirnya dia mencoba mendekati Pak Syekh, Pak Wali itu. Belum sampai dekat, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Oh, suruh perempuan itu jauh dari saya. Masa perempuan yang kotor seperti itu mau mendekati saya? Dia sepertinya tidak tahu siapa saya. Saya kan ini adalah ya macam-macam sufi, wali dan seterusnya. Dia tidak tahu diri kok macam dia mau mendekati saya. Suruh jauhkan, nanti kena fitnah saya gara-gara dia. Nah, akhirnya yang terjadi Bapak Ibu sekalian mendengarkan cerita ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun namanya orang itu, dia penghuni neraka. Ya. Orang yang sudah pernah membuat jarak sosial dengan hamba Tuhan yang mau sadar seperti itu, barangkali pada detik itu hilang awan hitam di atas. Tidak mungkin Bapak Ibu langgeng sebuah
sebuah karunia Tuhan, sementara kita juga tidak langgeng istiqamah. Ya. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bertahan di atas istiqamah kita. Kalau perubahan itu muncul pada diri kita, maka itu menyebabkan rahmat langganan kita itu juga akan berubah. Nah ini, subhanallah. Saya ulangi sekali lagi bahwa pemberian dari makhluk itu adalah kerugian. Ya. Sekarang kebalikannya, penolakan pemberian oleh Allah adalah kebaikan. Nah ini, penolakannya pun juga, ini belum pemberiannya. Penolakan pemberian Allah terhadap diri kita sesungguhnya itu lebih penting, lebih utama ketimbang membuat diri kita tergantung terhadap pemberian makhluk. Apa maksudnya? Ketika Allah menolak permohonan kita, berarti Allah menguji kita di situ. Orang yang menerima penolakan permintaan Tuhan, saya ulangi, orang yang menolak atau orang yang ditolak permohonannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya Allah mulai prihatin terhadap orang itu. Bagi seorang arif, pengabulan permohonan dari Allah itu lebih waspada ketimbang penolakannya. Lebih banyak orang tergelincir karena pemenuhan permohonan dari Allah ketimbang orang-orang yang ditolak permohonannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kita itu miskin, ya. Lalu kita mohon kepada Allah, tapi kok tidak kaya-kaya, masih tetap miskin. Kalau orang tahu hikmah di balik penolakan itu, maka orang itu akan merasakan lebih nikmat rasanya ketimbang seandainya Tuhan mengabulkan permohonan itu. Ya. Saya ulangi sekali lagi, seandainya manusia tahu apa hikmah di balik penolakan itu, maka manusia itu akan merasakan lebih nikmat rasanya ketimbang seandainya Allah memenuhi permohonannya sendiri. Nah, inilah susahnya kita, karena kalau kita bermohon kepada Allah ditolak, langsung salah paham kita terhadap Allah. Allah tidak memihak terhadap saya, dan Allah benci mungkin terhadap saya. Tidak pernah kita menaruh satu harapan, satu tanggapan positif setiap kali penolakan doa kita, harapan kita terhadap Allah. Makanya itu dikatakan di sini, atau yang minggu lalu dikatakan, seandainya orang tahu apa hikmah di balik penolakan permohonannya terhadap Tuhan, maka orang itu akan merasakan dalam batinnya lebih nikmat ketimbang seandainya permohonan itu dikabulkan. Ya. Untuk permohonan dikabulkan atau tidak, Bapak Ibu sekalian, ini harus kita pahami. Mestinya hidup kita yang sudah di atas 40 tahun itu sudah tahu memahami dialektik Tuhan pada diri kita sendiri. Saya ulangi, orang yang sudah 40 tahun sudah seharusnya mengetahui pola relasi Tuhan dengan dirinya sendiri. Dalam hal ini, saya berikan satu contoh lagi. Contoh itu biasanya lebih cepat mempermudah pemahaman kita, kan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar hambanya itu diterima, dikabulkan doanya, maka Allah akan menciptakan suatu situasi di sekitar orang itu di mana dia akan pasti sangat khusyuk untuk bermohon. Sekali lagi saya ulangi, ini penting.
seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud untuk mengabulkan harapan seseorang, ya, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan satu kondisi di mana orang itu merasakan sangat-sangat khusyuk untuk berdoa. Tidak gampang kan Bapak Ibu khusyuk berdoa kan? Kalau hati merintih kepada Allah mencapai 100%, jangan khawatir Tuhan tidak akan menerimanya. Makanya itu takut du'ail matlum. Takutlah terhadap doanya orang yang teraniaya. Jadi kalau Allah ingin mengabulkan hamba seseorang, hambanya yang dia cintai, dia menciptakan suatu situasi di mana orang itu kondusif untuk berdoa sangat khusyuk dan Allah akan mengabulkan doanya. Contohnya, dia bermohon untuk terbebas dari kemiskinan. Dia berdoa untuk hidup tenang. Biasanya orang itu diciptakan satu kondisi, Masya Allah, konflik keluarganya luar biasa beratnya. Habis itu juga dipecat dari kantornya, anaknya sakit. Situasi-situasi itu sebetulnya adalah caranya Tuhan untuk menciptakan jiwa itu menjadi khusyuk, dan dengan kehusyuan itu maka doanya akan terangkat ke langit. Akibatnya apa? Doanya makbul. Kenapa makbul? Hatinya yang menjerit, dan tidak gampang hati itu menjerit. Kita lanjutkan sesudah azan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan sedikit. Tadi saya katakan bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan harapan dan permohonan seseorang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan suatu kondisi batin di mana orang itu akan sangat khusyuk berdoa kepada Allah. Contoh lain, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat martabat orang itu, ya, mungkin sekian lama ingin martabatnya, ekonominya, pengetahuannya, status sosialnya diangkat, tapi tidak dikabulkan. Kenapa? Karena tidak pernah khusyuk. Tapi karena Allah ingin mengabulkan permohonan dia, maka Tuhan mengutus seseorang untuk menghina orang itu sampai orang itu jatuh sakit sekali, terpukul batinnya. Ya Allah, saya sangat dihina orang itu. Dalam suasana merasa terhina oleh seseorang, maka disitulah dia berdoa sangat tajam terhadap Tuhan. Dan doa semacam itu, itulah yang mendaki langit. Jadi kalau kita sudah mencapai puncak, bukan puncak, lembah ya, tempat yang lembah paling hina, biasanya kita itu sudah ingin doa kita dikabulkan. Jadi kalau kita sudah mencapai puncak penderitaan, puncak kekecewaan, itulah caranya Tuhan untuk mengabulkan doa kita. Karena dalam posisi kecewa seperti itu, Bapak Ibu, Tuhan gampang menerima doa kita. Kenapa? Karena pasti kita khusyuk di situ. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan kekecewaan, jangan kegundahan hati, bahkan jangan puncak kehinaan itu disia-siakan. Ya. Puncak-puncak kehinaan itu justru utusan Tuhan untuk mengangkat hambanya naik ke atas. Jarang-jarang kesempatan itu datang. Nah, kita seringkali kebalikannya. Manakala kita kecewa, berjauhan dengan Tuhan, menyalahkan orang lain, kalau perlu dendam, dan bahkan kalau perlu menempuh jalan pintas, menembus kekecewaan itu. Dia lupa dan dia tidak sadar bahwa puncak kekecewaan ini Allah sengaja menciptakan kita supaya khusyuk berdoa. Allah ingin mengangkat martabat kita sehingga dia mengutus orang menghina kita sampai melampaui batas yang wajar dilakukan orang itu. Dengan demikian maka kita secara sangat cepat
menciptakan kondisi batin yang prima, khusyuk 100%, maka doa seperti inilah yang dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahasianya kalau orang mau berdoa, ya, tapi tidak ada kekecewaan yang mengitari dirinya untuk membuat dia khusyuk, apa yang dilakukan kita? Kita ingin tajam doanya naik ke langit, tapi tidak ada kondisi batin yang memaksa kita untuk khusyuk. Apa yang dilakukan kita? Apakah kita berdoa, ya Allah berikanlah puncak kekecewaan supaya aku bisa khusyuk berdoa terhadapmu? Tidak. Salat tahajud, Bapak. Salat tahajud itu nilainya sama dengan utusan Tuhan, menjadikan kita berada pada puncak kekecewaan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Kita akan pasti naik ke atas. Tapi sebaliknya, kalau kita dalam keadaan kondisi yang sangat kecewa, dihina oleh seseorang, apalagi difitnah oleh seseorang di luar pekerjaan kita sendiri, itu juga nilainya sama dengan salat tahajud. Orang seperti itu tidak perlu salat tahajud, tapi nilainya sama dengan salat tahajud. Apapun dia minta, Tuhan akan mengabulkan. Ini yang saya katakan tadi, jika Allah ingin mengabulkan permohonan hambanya, maka Allah akan memutus suasana batin di sekitarnya, di mana orang itu terkondisi jiwanya untuk khusyuk berdoa. Suasana batin seperti ini tidak akan mungkin bisa muncul ketika kita dalam kekenyangan, ketika kita berada pada puncak kebahagiaan, ketika kita dalam keadaan kemewahan. Jangan mabuk kemewahan. Ketahuilah bahwa suasana yang paling tumpul untuk berdoa ialah ketika batin kita berada dalam posisi on top, serba hebat, serba mewah. Sepertinya kita tidak butuh Tuhan. Untuk apa berdoa? Semua kebutuhan kita sudah dipenuhi. Kita kaya, deposito banyak. Apapun yang kita inginkan di bawah telunjuk. Hati-hati, justru orang seperti ini berada di tebing kehancuran. Subhanallah Bapak Ibu. Sekian lama kita menyia-nyiakan undangan Tuhan. Kenapa? Karena kita menyia-nyiakan, tidak menggunakannya untuk meminta. Mintalah sesuatu pada Tuhan pada saat kita berada pada puncak penderitaan, puncak kekecewaan, dan puncak kemiskinan. Dan apa yang kita minta pada saat kita berada pada puncak kekecewaan itu, saya ingin menyampaikan sekali lagi hal lain. Hati-hati. Disitulah pertarungan iblis kelas berat juga akan turun ke grassroots. Biasanya kan iblis kelas berat itu turunnya ke wali, ke nabi, ke ini. Tetapi iblis itu akan turun kelas beratnya, panglimanya iblis akan turun pada saat orang yang sedang dilanda kekecewaan. Hai, mintalah kamu dihina. Mintalah kekuasaan kepada Tuhan, ya Allah berikan aku kekuasaan. Suatu saat nanti kalau saya naik, saya akan dendam, saya akan balas. Terekam dalam alam bawah sadarnya, ketika dia duduk di kursi, dia betul-betul melakukan hal yang sama terhadap orang itu. Mintalah sesuatu yang wajar ketika kita sedang di janji Tuhan untuk dikabulkan permohonannya. Ya Allah, sungguh saya sangat sakit di fitnah yang tidak-tidak terhadap orang itu. Saya jatuh total. Ampunilah saya ya Allah kalau memang itu benar. Ampuni dia kalau dia yang salah. Ya.
Ya Allah, berikanlah yang terbaik untuk kami. Seandainya suatu saat saya bisa naik kembali, saya berjanji untuk tidak akan dendam kepada siapapun yang pernah menyakiti hati saya, yang pernah menyepelekan saya, melecehkan saya. Sebaliknya saya akan balas dengan baik-baik orang itu. Begitu dia naik, recovery cepat, naik betul-betul, dia maafkan seluruhnya. Persis seperti yang dilakukan Rasulullah ketika Fathu Makkah. Antumut tulaqa, wahai para penghuni Mekah. Ini dahsyat kata-katanya Rasulullah. Diusir, dikejar, tersiksa, bahkan banyak yang korban. Tapi begitu dia merebut kembali kota Mekah, dia berteriak, sahabatnya diminta, umumkan kepada penduduk Mekah, al-yawmu yaumul marhamah, hari ini adalah hari berkasih-kasihan. Rasulullah mengatakan, antum tulaqa, kalian semua tidak akan diapa-apain. Kalian aman, kalian merdeka. Siapa yang masuk di pekarangan Ka'bah akan aman. Siapa yang masuk di dalam rumahnya Abu Sufyan akan aman. Siapa yang masuk ke dalam rumah lalu dikunci pintunya dari dalam juga akan aman. Antum tulaqa, kalian tidak akan diapa-apakan. Padahal hukum adat perang, resiko kekalahan itu adalah ghanimah, faid, harta rampasan. Laki-lakinya dibunuh, hartanya dijarah, perempuannya diperbudak. Nabi tidak melakukan itu. Yang terjadi adalah pemaafan. Antum tulaqa, jangan khawatir. Inilah revolusi tanpa setetes darah. Akibatnya apa? Tuhan memberi lebih. Sampai sekarang permanen Islam bisa mencapai terbesar jumlahnya sekarang 1,3 miliar. Seandainya Rasulullah mau dendam, orang-orang seperti Abu Jahil, ya, Abu Sufyan, Abu Lahab, yang betul-betul iblis itu tinggal dipanggil, pancung dia. Ini akibatnya yang pernah dilakukan. Ini tidak. Antum tulaqa, jangan gemetaran, kami tidak akan menyiksa kalian. Kami sudah maafkan. Akhirnya yang terjadi apa? Kesadaran penuh dari masyarakat Mekah untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Menyesal, kenapa bukan dari dulu saya masuk Islam? Banyak sekali orang Mekah itu menyesal, sejadi-jadinya penyesalan, kenapa dia masuk Islam Fathu Makkah. Jadi seolah-olah terkesan masuk Islam karena terpaksa. Jadi dulu yang pernah sakit hati terhadap Nabi, yang pernah mengusir Nabi, bahkan melakukan penyiksaan terhadap Nabi, itu yang paling menyesal. Ya Allah, kenapa bukan dari dulu saya ikut kepada Nabi? Kenapa orang yang sudah berumur seperti saya ini, 70 tahun ini, 60 tahun ini, engkau baru sadarkan? Kenapa bukan dari dulu saya sujud di hadapanmu? Kenapa enggak saya segenerasi dengan Umar, Ali, Utsman, Abu Bakar? Dia meratapi masa lampaunya yang sia-sia, masuk Islam pada saat Fathu Makkah, dan tidak lama kemudian Rasulullah wafat, ya kan? Subhanallah. Jadi kembali lagi ke bait yang kita baca, Bapak. Pemberian dari makhluk adalah kerugian. Sudah saya jelaskan. Rugi karena kita tergantung kepada manusia. Rugi karena nanti kita akan lupa dengan Tuhan, seolah-olah bukan Tuhan yang berikan kita. Rugi karena kita berusaha untuk membalas kebaikan orang yang memberi kita, tidak lagi melakukan optimalisasi ibadah terhadap hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kebalikannya, penolakan pemberian oleh Allah adalah kebaikan. Ya. Allah membuat kita tidak ada yang ngasihi dari orang. Itu artinya apa? Allah ingin mengasihi
mengasihi kita langsung. Kalau pemberian Tuhan langsung kepada diri kita itu sendiri, tidak tergantung kita lagi kepada manusia. Tapi kalau kita tergantung terhadap manusia, seolah-olah Ia memberikan makan kita itu bos kita, bukan Tuhan. Nah inilah Bapak Ibu sekalian. Nah terakhir ada penjelasan tambahan di sini. Ali bin Abi Thalib mewasiatkan, janganlah engkau merasa ada yang memberi nikmat selain dari Allah. Anggaplah semua nikmat dan pemberian yang engkau terima dari selain sisi Allah adalah sesuatu kesalahan. Engkau harus melihatnya dari sisi manusia dan menganggapnya sebagai pemberian bukan dari manusia, akan tetapi dari Allah semata lewat orang itu. Semua nikmat yang engkau terima hendaklah engkau tempatkan dalam hatimu sebagai anugerah Allah, agar engkau tidak termasuk orang-orang yang merugi. Seorang hukama berkata, menanggung kebaikan dari pemberian manusia akan menjadi beban bagimu dibandingkan dengan kesabaran karena menderita kekurangan. Tapi tidak semua pemberian harus ditolak, Bapak Ibu. Ini pemberian yang dibolehkan. Ya, apabila semua sesama muslim memberikan kepada muslim yang lain sedekah misalnya, jangan ditolak kalau memang pantas untuk kita menerimanya. Tapi beranilah menolak kalau ada orang yang ingin memberikan zakat terhadap kita, padahal ada orang yang lebih berhak daripada kita. Apalagi pemberian itu dalam rangka mempererat hubungan silaturahim, muamalah yang tulus dan sebagainya. Amplop perkawinan jangan ditolak, sekalipun yang memberi itu adalah orang lebih miskin dari kita. Itu adalah tanda silaturahim. Islam juga tidak memperbolehkan menolak pemberian sesama saudaranya selama pemberian itu tidak menjatuhkan martabatnya sebagai hamba Allah dan tidak menyebabkan ia lupa bahwa semua yang diterima tidak semata-mata dari si pemberi, akan tetapi semata-mata karunia dan kasih sayang Allah. Nah, yang pemberian patut kita tolak karena membalas jasa. Ya. Jadi seolah-olah pembalasan jasa itu bagus ya, tetapi seolah-olah yakin bahwa saya dulu begini karena dia. Nah itu kan bahaya statement itu. Seolah-olah bukan karena Allah tapi orang itu, sehingga dia ingin membalas dan tidak perlu bersyukur kepada Allah dan tidak perlu berterima kasih kepada Allah. Toh orang ini yang melakukannya. Nah ini niat di sini harus di-setel. Karena pernah menerima sesuatu dari seseorang lalu ia membalas jasa tersebut karena sesuatu ukuran duniawi, bukanlah karena Allah. Nah itu dia. Untuk memperoleh keuntungan yang besar sehingga menjadi seperti suap agar melancarkan sesuatu yang menjadi tujuan, riswah, agar memenangkan proyek, tender dan sebagainya, dia kasih kepada orang supaya dapat lebih besar darinya. Itu tidak pantas untuk kita terima. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, saya ingin menutup dengan suatu pemahaman ma'rifah bahwa ada seseorang yang mencoba untuk menerapkan teori ini, tapi masih setengah-setengah ma'rifahnya. Kalau begitu kita harus pasrah dong, gak usah tolaklah seluruh bantuan orang lain, kita terima bantuan Tuhan. Oke. Nah, guntur seperti barusan, hujan deras juga seperti barusan, tapi Tuhan tahu kita mau pulang, hujannya ditarik kembali. Nah kemudian banjir, Pak naiklah. Oh enggak, saya sudah pasrah kepada Tuhan, saya tidak mau ditolong oleh orang. Akhirnya pada akhirnya naik ke ujung, ke atap itu. Bapak, sebentar lagi itu akan tenggelam. Naiklah, ini ada helikopter lah, ada macam-macam lah. Naiklah ke atas itu. Enggak, saya pasti akan mendapatkan pertolongan Tuhan karena saya sudah pasrah. Akhirnya
Di tengah kepasrahannya itu dia mati, tenggelam. Ya. Di akhirat nuntut, kenapa engkau menyiksa? Saya bukan bunuh diri, tapi saya pasrah terhadapmu. Ya. Saya tunggu pertolonganmu Tuhan. Dijawab oleh Tuhan, apakah Anda tidak sadar siapa yang menyuruh orang itu membawa perahu? Siapa yang menyuruh orang itu membawa helikopter? Siapa yang menggerakkan hatinya orang itu untuk menolong Anda? Itu aku. Bukan tangannya Allah dari langit akan mengangkat Anda. Caranya Tuhan bekerja, menggerakkan hati orang, bawakan boat, apa namanya itu, motor boat itu, kemudian bawa helikopter. Itu tangan-tangan saya sedang bekerja. Jadi jangan kita berterima kasih, wah kalau bukan dia, saya mati. Berarti nyawa saya ditentukan oleh dia, bukan Tuhan. Kita harus ingat, yang menggerakkan hatinya orang itu untuk menolong kita, itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.